Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Marcel. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizaki Zaidan dengan NIM 2024 081027. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis proses bisnis dan proyek pengembangan perangkat lunak untuk platform e-commerce dan lifestyle yang bernama Shopware. Nah, di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, lalu ada Mas Agus Rakalis, lalu ada Dani Adistiawan, dan ada Kanavaro. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, sebelum Shopwave ini hadir, jual beli fashion khususnya untuk segmen pelajar dan juga mahasiswa itu berlangsung sangat manual dan tidak terstruktur. Atas dasar itulah kami melakukan wawancara dengan 4 narasumber dan menemukan setidaknya 10 masalah utama. Jadi, Shopwave ini hadir untuk menjawab seluruh masalah tersebut dalam satu ekosistem yang aman, terstruktur, dan efisien. Nah, jadi dari hasil analisis kami mengidentifikasi adanya 3 pelaku utama dalam proses bisnis ini. Yang pertama ada buyer yang perannya mencari produk, bayar, terima paket, dan komplain. Lalu ada seller yang perannya layani bayar, kelola stok, dan kirim produk. Dan selanjutnya ada kurir yang perannya terima paket, input resi, dan antar ke buyer. Seperti itu. Nah, dari proses bisnis yang sudah kami analisis, ditemukan 10 masalah yang kami kelompokkan ke dalam 4 kategori. Di sini yang pertama ada informasi tidak akurat, yang salah satu contohnya itu stok tidak dikelola secara real time, yang menjadi sering tidaknya sesuai kenyataan. Selanjutnya ada proses manual dan tidak efisien. Salah satu contohnya catatan pesanan di buku atau chat. Jadi catatan pesanan itu rawan hilang dan salah catat. Selanjutnya di sini tidak ada perlindungannya transaksi. Di sini tidak adanya escrow menjadi buyer transfer langsung ke rekening pribadi seller tanpa penengah. Dan itu kadang menjadi adanya seperti error transfer atau transfer yang nyangkut seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengalaman pengguna yang buruk. Salah satu contohnya itu seller yang responnya sangat lambat dan tidak ada operasional jam yang jelas. Oke, di sini selanjutnya ada swim lane diagram yang sudah kami buat. Jadi di sini ada yang pertama kita baca secara singkat aja ya. Jadi di sini ada mencari produk fashion di toko medsos atau fisik. Selanjutnya kita langsung menghubungi seller, lalu tanya stok, harga, dan ukuran produk. Lalu bertanya kepada seller apakah stok tersedia. Nah, jika tidak, seller informasikan stok habis ke buyer dan buyer akan mencari produk di toko lain. Selanjutnya, misalkan stoknya tersedia, seller akan mengkonfirmasi adanya stok, lalu buyer setuju harga dan pesanan akan dikonfirmasi. Lalu seller akan mencatat pesanan di buku WhatsApp dan seller akan memberikan nomor rekening kepada buyer. Lalu buyer di sini akan transfer ke rekening seller dan buyer akan mengirim bukti transfer ke seller. Lalu selanjutnya di sini seller akan cek mutasi rekening secara manual. Dan di sini apakah pembayaran terkonfirmasi? Jika iya, jika tidak, seller akan minta buyer kirim ulang bukti transfer. Dan seller akan mengirim ulang bukti transfer dan balik lagi ke awal. Jadi balik lagi ke seller yang cek mutasi rekening. Dan jika pembayaran sudah terkonfirmasi, seller akan menyiapkan produk dan mengemas produknya sendiri. Lalu seller akan drop paket ke agen atau kurir kantor pos seperti itu. Lalu di sini kurir akan menerima paket dan input resi secara manual, proses pengiriman ke lokasi buyer. Jika sudah, buyer akan cek resi di website kurir terpisah. Lalu paket akan tiba di lokasi buyer, lalu seller akan melihat apakah produknya sesuai pesanan. Jika tidak, buyer akan mengajukan komplain atau return ke seller, dan seller akan mempertimbangkan komplain buyer. Dan jika sudah sesuai, buyer akan konfirmasi ke seller via chat dan transaksi selesai dan rekap penjualan akan dikirim secara manual. Seperti itu. Nah, dari seluruh temuan tersebut, kami kemudian menyusun hasil analisis yang menjadi dasar pengembangan sistem software. Nah, di sini kita sudah melakukan identifikasi pelaku, proses, dan objek. Di sini buyer
mencari produk, berkomunikasi dengan seller, lalu melakukan pembayaran, menerima paket, dan mengajukan komplain jika ada masalah. Lalu seller melayani pertanyaan, mengecek stok, mencatat pesanan, mengkonfirmasi pembayaran, dan mengemas dan mengirimkan produk. Lalu kurir atau ekspedisi menerima paket dari seller, menginput data resi secara manual, dan mengantarkan produk ke lokasi bayar. Nah, di sini sudah ada identifikasi masalah utama. Jadi, masalah-masalah yang kami temukan memiliki dampak yang cukup signifikan. Misalnya, ketidakteraturan stok membuat para buyer tuh kecewa dan transaksi menjadi batal. Konfirmasi pembayaran yang lambat membuat buyer tuh harus follow up terus berkali-kali kepada seller, dan ketiadaan escrow juga membuat buyer rentan kehilangan uang tanpa perlindungan apapun. Nah, dari masalah-masalah yang sudah kami analisis tersebut, kami merumuskan bahwa Softwave itu perlu menyediakan katalog produk yang secara real time, sistem pembayaran melalui escrow, konfirmasi dan notifikasi otomatis, lalu tracking pengiriman yang terintegrasi dengan layanan paket seperti itu, lalu ada return dan mediasi yang formal, serta dashboard analistik yang real time bagi para seller seperti itu. Di sini kami sudah ada elisitasi tahap 1. Jadi pada tahap 1 ini kami mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem tanpa filter. Hasilnya adalah kita mendapatkan 58 kebutuhan fungsional yang bisa dilihat di sini. Lalu adanya 12 kebutuhan non-fungsional yang mencakup fitur-fitur mulai dari registrasi akun, manajemen produk, checkout, pembayaran, lalu ada tracking, lalu ada return, ulasan, hingga dashboard dan promosi, seperti itu. Nah, pada tahap kedua, setiap kebutuhan kami klarifikasi lagi menggunakan metode MBI. Jadi di sini kebutuhan yang wajib, kami beri label mandatory, yang diinginkan tapi tidak wajib kami beri label desirable, dan yang tidak diperlukan kita beri label inessential. Nah, hasilnya mayoritas kebutuhan masuk ke kategori mandatory karena menjawab langsung masalah-masalah nyata yang sudah kita identifikasi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, pada tahap ketiga, kebutuhan yang lolos dari tahap kedua, kita analisis lebih lanjut menggunakan metode TOE, Technical, Operational, dan Economic. Setiap kebutuhan dinilai apakah secara teknis bisa dikembangkan, secara operasional bisa dijalankan, dan secara ekonomi layak dilakukan. Kebutuhan yang tidak memenuhi ketiga aspek ini akan dikeluarkan dari daftar final elisitasi, seperti itu. Nah, setelah kita melalui 3 tahap seleksi atau 3 tahap elisitasi, daftar kebutuhan final kami adalah 43 kebutuhan fungsional dan 11 kebutuhan non-fungsional. Inilah yang menjadi acuan utama pengembangan sistem Softwave. Nah, berdasarkan hasil elisitasi tadi, sistem Softwave kami modelkan ke dalam use case diagram dengan 3 aktor utama, yaitu ada buyer, seller, dan admin, yang terhubung ke 7 kelompok use case. Nah, di sini yang pertama ada manajemen akun dan autentikasi. Di sini buyer atau seller bisa mendaftar menggunakan email, nomor telepon, atau akun Google. Lalu yang kedua di sini ada manajemen seller dan produk. Seller mendaftar dengan upload KTP dan foto produk. Admin mereview dan bisa menyetujui apakah barang tersebut bagus atau menolak disertai alasan. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga ada katalog dan pencarian. Buyer bisa mencari produk dengan kata kunci dan memfilter berdasarkan kategori, ukuran, warna, atau rentang harga, range harga, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada use case yang keempat, yaitu transaksi dan pembayaran. Jadi, buyer setelah memasukkan ke wishlist, mereka bisa check out dari keranjang belanja mereka. Sistem menghitung ongkir secara otomatis, lalu pembayar bisa menggunakan VA Bank, GoPay, OVO, QRIS, kartu kredit, dan lain-lain yang metodenya secara online atau dari jarak jauh, seperti itu. Dan konfirmasi pembayaran dilakukan secara real time, dan ada mekanisme locking stok untuk mencegah adanya race condition, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada use case yang kelima, yaitu ada manajemen order dan pengiriman. Jadi, seller menerima notifikasi order yang masuk. Jika tidak diproses dalam 24 jam, maka sistem akan mengirim pengingat otomatis kepada seller. Jika 2 kali 24 jam tidak ada respon juga,
order akan otomatis dibatalkan dan dana akan dikembalikan kepada buyer. Lalu yang selanjutnya di sini ada use case yang keenam, yaitu return, komplain, dan refund. Jadi di sini buyer bisa mengajukan komplain dalam waktu rentan 2 kali 24 jam. Dan jika ditolak, buyer bisa eksekusi ke admin customer service untuk mediasi. Refund diproses ke metode pembayaran asal maksimal 3 hari kerja, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada use case yang ketujuh, yaitu laporan, dashboard, dan promosi. Jadi di sini admin mempunyai dashboard yang real time yang menampilkan total transaksi, pengguna baru, lalu ada juga seller aktif, serta juga bisa mengekspor laporan langsung ke Excel, seperti itu. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Marcel.